Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Binsai, Bincang Santai Kemerdekaan Indonesia. Oke, sekarang kita lagi bersama guru PPL Universitas Negeri Semarang. Bisa perkenalan dulu? Oke, ya, yang pertama biasanya saya sering dipanggil ini sih, Bapak Arif atau kadang ada yang beberapa yang memanggil Bapak Yanto. Nah, nama lengkap Bapak sendiri adalah Nur Hafid Arifianto, jurusan Pendidikan Sejarah, mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Ya, gitu. Oke, silahkan bisa dilanjut. Oke, hai semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Resa Diptri Agustin. Kalian bisa manggil Ibu dengan nama Resa ya. Kalau kalian ketemu di jalan, bisalah sapa-sapa Ibu gitu ya. Nah, di sini Ibu merupakan guru PPL atau sekarang istilahnya di UNES itu namanya UNES Lantip ya. Lantip. UNES Lantip. Jadi Ibu di sini mengajar mata pelajaran sosiologi karena Ibu dari jurusan Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. Tentunya sekarang kita udah semester tua ya Pak. Lumayan, Udah semester lumayan. tua. Sekarang kita udah semester 7, jadi lumayan lah. Agak pusing Oke, dikit. pertanyaan pertama. Oke. Oke, silahkan. Sejak kapan Bapak dan Ibu guru mulai mengajar di sini? Oke, saya izin menjelaskan ya. Jadi awal mula dari kami rondonnya itu tanggal 12 Juli, itu kami ada penerjunan, tapi penerjunannya itu melalui daring. Jadi penerjunan dari LP3, LP3 itu Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi di Universitas Negeri Semarang. Tanggal 12 itu kami melalui Zoom meeting karena daring. Setelah itu baru hari Rabunya itu tanggal 13 itu kami baru penerjunan di SMA Negeri 1 Demak, dan kami bersama dosen pembimbing kami ya, itu Pak Cahyo, dan kami diserahkan lalu bertemu dengan kurikulum dari sekolah, yaitu Pak Waluyo sebagai koordinator guru pamongnya. Pertanyaan kedua ya, oke. Bagaimana kesan yang ditimbulkan dari para siswa atau lingkungan sekolah ini? Oke. Lingkungan masyarakat SMA Negeri 1 Demak dapat dikatakan cenderung kondusif dan juga bisa dikatakan kehidupan sosialnya itu sangat bagus ya. Yang mana lingkungan pendidikan ini benar-benar mencerminkan bahwa SMA Negeri 1 Demak adalah tempat di mana para siswa, para guru dan juga staf TU dan sebagainya itu untuk melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya masing-masing. Yang mana di SMA Negeri 1 Demak sendiri juga kesan pertama yang saya terima adalah ketika diserahkan dari pihak UNES sendiri kepada pihak sekolah yang pada saat itu diwakilkan oleh Bapak Waluyo, sangat menerima dengan dengan lapang dada dan juga sangat menerima dengan senang hati begitu, sehingga dari kami juga merasa dari awal enak gitu. Kemudian juga setelah mulai melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing, Bapak Waluyo juga sering berpesan kepada kami dan juga beberapa guru lainnya juga sering berpesan bahwa kita sama-sama belajar di sini, ambil pengetahuan, ambil pengalaman yang ada di sini. Kemudian banyak juga kesan-kesan positif yang dilakukan oleh siswa ya. Tadi adalah guru, yang kedua adalah siswa. Siswa sendiri cenderung sangat menghormati dari Bapak dan Ibu guru PPL yang ada di sini. Sehingga ketika para murid ataupun para siswa sendiri itu menghormati dari Bapak Ibu guru, jadi Bapak Ibu guru dengan senang hati akan akan dalam pembelajarannya akan lebih enak gitu. Kemudian selain itu juga dalam lingkungan SMA Negeri 1 Demak sendiri bisa dikatakan bisa dikatakan dalam mengambil suatu pengetahuan, keilmuan, wawasan dan juga pengalaman di sini sangatlah bagus begitu. Contoh sederhananya adalah kami ditempatkan di perpustakaan. Nah, setelah kami ditempatkan di perpustakaan, otomatis kami akan menjadi mahasiswa maupun guru yang juga bertanggung jawab dalam kebersihan maupun dalam ruang perpustakaan sendiri. Gitu. Oke, bisa tambahkan? Oke, izin menambahkan ya. Jadi kesan saya selama PPL di sini,
itu ada pembiasaan baru. Misalnya kalau dulu di SMA saya kan kalau misalnya waktu masuk nih tidak ada pembacaan Asmaul Husna gitu kan. Iya. Nah itu merupakan salah satu pembiasaan baru yang menurut saya luar biasa. Islamianya juga ada. Jadi tidak hanya kognitif tapi juga religiusnya masih diterapkan dengan baik gitu di SMA Negeri 1 Demak ini. Lalu kesan saya untuk siswa-siswanya juga sangat sopan ya kepada kami. Alhamdulillah selama ini karena saya kebetulan bukan orang Demak ya, jadi alhamdulillah nih banyak banget siswa-siswa yang memberikan channel-channel untuk explore lebih dalam di sekitar Demak itu ada apa aja gitu. Jadi siswa di sini juga bisa menjadi teman di luar gitu, kayak misal explore tempat kemana, kulineran juga bisa, terus kemana aja gitu. Jadi enak gitu buat diajak ngobrol juga, diajak jalan juga enak siswa-siswanya. Jadi enggak introvert tapi kebanyakan welcome, terus easy going juga gitu. Oke, selanjutnya ini kan ada lomba Agustusan ya. Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu ketika turut berpartisipasi dalam kepanitiaan sekaligus merasakan kebersamaan warga sekolah? Oke, berpartisipasi dalam kemerdekaan. Oke, sudah sepantasnya memang sebagai seorang generasi muda penerus bangsa kita yang masih ada sekarang ini adalah meneruskan dari perjuangan dari para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Atas berkat jasa-jasa mereka juga kita bisa merasakan apa yang namanya kebebasan dari belenggu yang namanya penjajahan ataupun belenggu dari yang namanya kolonialisme begitu ya. Kemudian ketika membahas terkait dari SMA 1 Demak terkait dari pengorganisasian kami ataupun ketika kami menjadi seorang penyelenggara gitu ya. Oke, dari kami sendiri memang bisa dikatakan beberapa anggota Bapak Ibu PPL sudah memiliki wawasan dan juga pengalaman di bidang keorganisasian ataupun misal bukan di organisasian ya mereka sudah sering melaksanakan event-event atau lomba-lomba seperti itu sehingga ketika mau melaksanakan event-event yang dirancanakan ataupun diinginkan oleh pihak sekolah dari kami memang langsung bisa siap sedia untuk membantu kegiatan tersebut dan juga ya kita juga manusia capek pasti gitu kan cuman tetap tanggung jawab, tugas, kewajiban dan lain sebagainya harus tetap terpenuhi karena di mana langit dipijak, langit dijunjung begitu ya. Jadi ketika berada di SMA Negeri 1 Demak otomatis langit yang ada di atas adalah SMA Negeri 1 Demak begitu. Tata peraturan, kemudian selain tata peraturan juga ada hukum dan lain sebagainya. Kami akan selalu mengikuti dengan apa yang ada sekarang ini di SMA Negeri 1 Demak gitu. Jadi untuk event yang dibuat oleh Bapak Ibu PPL kemarin ada 4 ya. Yang pertama ada voli air, kemudian setelah voli air ada bola tembak, kemudian ada bola kardus, kemudian yang satunya lagi adalah bola tampah. Ya. Dari keempat event atau lomba yang dilaksanakan ataupun diorganisasikan oleh para Bapak Ibu PPL, alhamdulillah antusiasme dari Bapak Ibu guru juga cukup bagus begitu ya, sehingga lomba yang dibuat ini tidak terlalu monoton gitu, sehingga apa ya jika pesertanya sedikit otomatis kan akan cenderung ngebosinin gitu ya dan enggak enggak seru gitu. Alhamdulillah setelah dilaksanakan dan hari ini hari Jumat adalah event terakhir ya, alhamdulillah terselesaikan dengan baik, lancar dan juga baik gitu. Kemudian untuk yang terkait dari lomba-lomba OSIS sendiri dan juga MPK ya bisa dikatakan bagus, fun dan juga mengandung unsur-unsur lainnya seperti ada fashion street. Itu adalah suatu bentuk dari upaya untuk memunculkan ataupun kreativitas maupun memberikan gambaran bahwa seni style itu ada gitu. Itu sih ya mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Reza. Oke, jadi positifnya ya dari lomba-lomba yang kita selenggarakan, tentunya dengan adanya lomba-lomba yang diselenggarakan kita jadi lebih membumi atau lebih dekat lagi dengan guru kita. Sebagai PPL kita merasa
oh iya nih kita sekarang di SMA Demak, tentunya kita juga harus berteman dengan semuanya, nggak ada gap atau nggak ada sekat, kita harus saling membaur satu sama lain, dan dengan adanya event-event ini kita bisa meningkatkan tingkat kedekatan kita dengan siswa, dengan guru, gitu, dengan warga sekolah lainnya. Pertanyaan terakhir ya, karena masih dalam suasana kemerdekaan, apa saja kemajuan yang menurut Bapak dan Ibu guru perlu dimiliki oleh setiap siswa di Indonesia untuk nasib bangsa selanjutnya? Oke, yang pertama adalah semangat juang, pasti ya. Generasi muda semangat juang harus lebih membara. Golongan tua hanya bisa menikmati masa tuanya sambil bercerita dengan apa yang pernah ia lalui di masa muda. Iya. Tapi ketika kita masih muda, kita akan mengeksplor, kita akan kita akan menjelajah Indonesia ini. Kita akan memberikan apa sih yang bisa kita berikan kepada Indonesia, ataupun kepada sekolah, ataupun kepada lingkungan masyarakat yang ada. Itu adalah yang pertama, semangat juang itu tadi. Kemudian setelah semangat juang, jangan lupakan sopan santun, tata krama, ya, etika, attitude gitu. Jadi kita selayaknya seorang seorang warga negara Indonesia yang taat peraturan gitu ya. Ya, kita harus mengikuti dengan peraturan perundang-undangan dan juga segala macam bentuk hukum yang berlaku di lingkungan Indonesia. Saya sangat menyukai dengan adanya kebiasaan di pagi hari di SMA Negeri 1 Demak, ketika ada lagu Indonesia Raya dikumandangkan, semua siswa bisa berdiri dengan tegak, kemudian setelah itu sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat. Itu adalah suatu bentuk dari penghormatan yang besar terhadap dari bangsa Indonesia sendiri. Itu adalah ketiga, nasionalisme, jangan lupakan. Nasionalisme itu adalah hal yang penting, seperti tadi adanya pembiasaan di pagi hari, kemudian selain itu upacara yang dilaksanakan dengan hikmah, dan juga banyak sekali kegiatan yang menuntun kepada pembiasaan baik bagi siswa SMA Negeri 1 Demak sendiri. Oke, ada tambahan silakan. Yang terkait dari ini ya, Perasaan Bapak dan Ibu. perasaan Bapak dan Ibu. Perasaan saya selama di SMA Demak tentunya excited, karena baru pertama kali ke Demak ya, tentunya dengan kultur yang beda, pasti agak shock kultur gitu kan, kayak oh kok beda ya pembiasaannya, pola kebiasaannya beda di tempat sebelumnya, di tempat tinggal saya tentunya beda. Jadi di sini ngerasa belajar bersama bareng-bareng gimana caranya memanage waktu supaya lebih sistematis lagi, supaya bisa lebih berkontribusi dengan baik gitu. Jadi perasaan saya selama di sini, saya belajar banyak hal gitu, nggak hanya di dalam sikap itu, tapi juga kita tambah wawasan baru, ciltak pertemanan baru gitu juga. Terus Oke, mungkin sedikit menambahkan nih. Sudah sepantasnya sebagai seorang dari siswa ataupun seorang dari murid terkhusus adalah SMA Negeri 1 Demak ini, tetap jadi anak yang selalu belajar, tetap jadi anak yang selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan yang ada. Selain semangat, kalian selingi juga dengan doa. Doa juga merupakan suatu hal yang kadang bisa mengubah suatu kenyataan ya, atau ketetapan gitu. Itu untuk segala bentuk agama maupun kepercayaan yang ada di dalam lingkungan SMA Negeri 1 Demak sendiri. Oke, selain itu juga jangan lupakan hormat, tawadhu, dan juga tunduk terhadap guru yang ada. Jangan melawan kepada guru, karena guru bisa dikatakan adalah orang tua ketiga bagi kalian. Mungkin yang kedua adalah bagi kalian sekarang masih yang kedua ya, karena yang pertama adalah orang tua kandung, kemudian yang kedua adalah mertua, kemudian yang ketiga adalah guru gitu. Jadi kalau sekarang kalian masih bersekolah, ya berarti adalah guru orang tua kedua kalian gitu. Kemudian setelah itu di lingkungan masyarakat pun kalian harus bisa menempatkan diri semaksimal mungkin. Sudah selayaknya
siswa-siswi SMA Negeri 1 Demak ketika di lingkungan masyarakat adalah menjadi sosok yang berpendidikan, kemudian beretitude, berakhlak mulia, berwawasan luas, dan juga peduli lingkungan, jangan dilupakan. Itu adalah hal yang mungkin bisa Bapak sampaikan. Boleh nambahin lagi? Silakan. Ya, jadi dengan seiringnya perkembangan zaman untuk SMA Negeri 1 Demak, semoga para siswanya itu tidak melek dengan teknologi. Jadi supaya kalian lebih semangat belajar lagi, jangan lupa kalian juga literasinya lebih ditingkatkan lagi. Mungkin kalian bosen nih dengan baca-baca buku, kalian bisa ngikuti perkembangan, yaitu ada banyak aplikasi-aplikasi buku online. Misal kalian bisa minjem di Ipunas, kalian bisa baca-baca jurnal untuk meningkatkan literasi kalian. Jadi jangan malu untuk belajar gitu, untuk meningkatkan kognitif kalian gitu, untuk pemahaman kalian. Oke.